Diversity Cross-Cultural Adjustment. Kami dari kelompok 2 dan berikut adalah nama anggota-anggota kelompok kami. Dan berikut adalah video penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya. Sosiolog mendefinisikan budaya sebagai budaya yang dimiliki oleh hampir semua anggota kelompok sosial. Anggota yang lebih tua menyebarkannya kepada anggota yang lebih muda. Hal ini dapat membentuk perilaku atau struktur persepsi seseorang terhadap dunia, seperti moral, hukum, dan adat istiadat. Budaya terdiri dari hal-hal yang dapat kita lihat, seperti dari pakaian yang dikenakan oleh seseorang atau dari benda-benda yang dipajang oleh mereka di rumah mereka. Dan budaya juga terdiri dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat, misalnya dari bagaimana cara mereka mendefinisikan moralitas atau apa yang mereka hargai. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa budaya tidak hanya bersifat homogen, melainkan juga bersifat heterogen, dan dari banyaknya budaya disebut dengan keberagaman. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman? Toleransi merupakan kunci keberhasilan dari bagaimana kedua belah pihak yang berada pada budaya seberangnya atau lintas budaya, penyesuaian diri dengan lingkungan agar kita bisa saling menerima dan diterima. Sikap yang perlu ditumbuhkan adalah toleransi akan keberagaman dan saling menghargai maupun menghormati budaya masing-masing. Keberagaman dibedakan menjadi dua, yaitu surface level diversity dan deep level diversity. Surface level diversity lebih memperlihatkan perbedaan dari jenis kelamin, ras, suku, agama, atau disabilitas yang tidak merefleksikan bagaimana orang itu berpikir atau merasa, tetapi dapat mengaktifasi stereotip tertentu. Berbeda dengan deep level diversity, perbedaan yang muncul diperlihatkan dari nilai, kepribadian, dan keinginan kerja yang dapat menjadi semakin penting dalam menentukan kesamaan orang mengenal satu sama lain jauh lebih baik. Bab berikutnya adalah bab teori dan konsep. Di sini kami menjelaskan mengenai pengaruh dari generasi. Perbedaan generasi tentu akan memberi efek ke segala bidang, meliputi bidang perekrutan, kerjasama tim, berdamai dengan perubahan, motivasi, pengaturan, dan juga produktivitas suatu kelompok. Perbedaan generasi memperlihatkan perbedaan sikap tentang pekerjaan dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali generasi yang berkembang. Di antaranya, yang pertama ada generasi milenial. Individu yang berada di generasi ini cenderung memiliki pemikiran tentang bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Individu yang ada dalam generasi milenial sangat menyukai sanjungan dan penghargaan untuk setiap hasil kerja kerasnya. Mudah untuk mereka dalam menyerap dan menggali informasi, terutama mengenai teknologi yang sedang berkembang. Lalu yang kedua ada generasi Z. Nah, individu yang terlahir pada tahun 1995 sampai 2010 merupakan bagian dari generasi Z ini. Lahir di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, menjadikan mereka sangat mudah untuk mengakses informasi. Pandangan mereka menjadi lebih luas dan memiliki ruang lingkup untuk berteman juga lebih luas. Dengan mudahnya informasi yang dapat diakses, menyebabkan individu dari generasi ini memiliki sikap yang kurang penyabar, namun sangat terbuka untuk mencoba pengalaman baru. Generasi Z adalah generasi bersih, karena era digital yang sangat berkembang tempat mereka dilahirkan. Mereka juga sering disebut generasi Facebook atau digital natives atau juga iGeneration. Norma generasi Z berbeda dengan norma milenial. Mereka cenderung menggunakan bahasa gaul dan ekspresi yang mungkin tampak aneh bagi generasi lainnya. Dan hal ini juga yang menjadikan mereka menjauh dari kelompok lain.
Mengapa generasi Z paling terlihat perbedaannya di antara generasi lainnya? Karena mereka cenderung menggunakan bahasa gaul dan ekspresi mereka yang mungkin terlihat aneh dari generasi lain, dan ini menjauhkan mereka dari kelompok-kelompok lainnya. Sejak generasi Z lahir ke dalam teknologi, mereka merasa nyaman di dunia digital dan mengelilingi diri mereka di lingkungan online. Mereka terus online di berbagai perangkat tanpa gangguan. Bentuk sosialisasi lain mungkin sulit bagi mereka. Mereka lebih tidak sabar dari pendahulunya, dan mereka terus mencari tantangan baru. Mereka tidak takut akan perubahan. Untuk memecahkan masalah, mereka berusaha mencari tantangan secara terus-menerus. Mereka tidak takut akan perubahan. Untuk mengatasi masalah, mereka mencoba mencari solusinya di internet. Sementara generasi milenial dianggap sebagai generasi global, pertama dengan perkembangan internet. Generasi Z akan menjadi lebih global dalam cara pandang dan interaksi mereka dengan orang lain. Sebuah survei menemukan bahwa 58% orang dewasa di seluruh dunia yang berusia 35 tahun atau lebih setuju bahwa anak-anak saat ini memiliki lebih banyak kesamaan dengan rekan-rekan global mereka daripada dengan orang dewasa di negara mereka sendiri. Selanjutnya yaitu GLOBE yang kepanjangannya dari Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness. Para peneliti GLOBE menyempurnakan dan memperluas kerangka nilai budaya Hofstede. GLOBE melibatkan 170 sosial ilmuwan dan sarjana manajemen dari 61 budaya di seluruh dunia untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dari karyawan dan manajer. Penelitian ini mengidentifikasi 9 konsep budaya yang terbukti relevan dengan persepsi kepemimpinan. Seperti halnya Hofstede, penelitian ini mengidentifikasi jarak, kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian sebagai nilai budaya. Kolektivisme dibagi menjadi 2, dimensi loyalitas kepada kelompok dan loyalitas kepada institusi, atau seperti organisasi tempat Anda bekerja. Selain itu, proyek GLOBE mengidentifikasi orientasi kemanusiaan, ketegasan, gender, egalitarianisme, atau kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama, dan orientasi masa depan yang mirip dengan dinamisme Konfusianisme, atau teori yang percaya bahwa ajaran Konfusianisme mempengaruhi sikap terhadap waktu, ketekunan, tatanan melalui status, perlindungan, kehormatan, penghormatan, tradisi, dan saling bantu-membantu, dan orientasi kinerja. Culture shock. Culture shock adalah serangkaian fase yang dilalui oleh seseorang, terutama ekspatriat dalam penugasan. Apa yang dimaksud oleh ekspatriat? Ekspatriat sendiri adalah karyawan yang dipilih dan dikirim oleh suatu perusahaan di suatu negara untuk mengelola operasi di negara yang berbeda. Jadi, satu karyawan ini terpilih dan kemudian akan dikirimkan ke negara lain untuk mengawasi jalannya operasi pekerjaan di tempat lain, di negara lain. Biasanya mereka mengalami keterpurukan dalam memahami praktik dan nilai budaya yang baru karena mereka mulai menghadapi kesulitan untuk beradaptasi. Isu kasus dalam jurnal yang kami bawa membahas tentang gaya kepemimpinan lintas budaya ekspatriat. Globalisasi menjadikan dunia seakan tidak ada batasan dan saling berhubungan, sehingga memicu terjadinya perkembangan yang pesat pada bisnis internasional. Kepemimpinan lintas budaya atau cross-cultural leadership merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dan bawahan dengan latar budaya yang berbeda. Tentunya hal ini membuat seseorang mengalami culture shock ketika baru saja berada dalam suatu negara yang baru. Karena dalam negara yang baru, tentunya mereka akan harus berusaha untuk memahami budaya yang baru dan beradaptasi. Mereka kebanyakan mengalami
mengalami suatu antusiasme atau bersemangat ketika berada dalam budaya yang baru, tapi lama-kelamaan mereka akan merasa kesulitan atau merasa terpuruk karena harus menghadapi kesulitan dalam memahami praktik dan nilai budaya. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, seorang ekspatriat akan melakukan adaptasi untuk memahami budaya yang baru. Mengapa mereka merasa bersemangat pada awalnya? Karena budaya yang baru mereka menganggapnya sebagai suatu tantangan, karena budaya tersebut bisa jadi berbeda jauh dari budaya yang mereka anut sebelumnya.